Bendahara Raden Mas Multahar atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Kaputren, Keraton Yogyakarta pada pukul 3.30 sampai 4, 11 November 1785, tepat menjelang fajar saat sahur pada 8 Muharram 1200 Hijriah. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pancasila memiliki nilai-nilai persatuan, keadilan, demokrasi, ketuhanan, dan kemanusiaan yang tergandung dalam perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini menggambarkan bagaimana Pangeran Diponegoro menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk berjuang demi kebebasan dan keadilan rakyat Indonesia. Meskipun Pangeran Diponegoro hidup pada abad ke-19, sebelum Pancasila resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia, semangat perjuangan beliau mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila, seperti kebebasan, keadilan, dan persatuan. Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah dengan semangat keadilan dan aspirasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Meskipun tidak langsung terkait dengan Pancasila, perjuangannya memberikan inspirasi bagi nilai-nilai yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Jadi dulu tuh Pangeran Diponegoro tuh melawan Belanda tuh cuma pakai busur gitu, Pak. Ya. Kalau seperti Laskar Pangeran Diponegoro itu memang untuk senjata itu nggak cuma busur saja ataupun panah. Jadi itu ada seperti pedang, ada keris, ada tombak juga. Jadi kalau di sini itu kok ada koleksi senjata, itu adalah hasil rampasan dari pasukan Belanda yang pada saat itu sudah dikumpulkan dan diambil senjatanya untuk difungsikan untuk melawan pasukan Belanda. Di sini ada busur, di bagian lagi ada senjata ataupun bil, pada senjata Dan bagaimana pasukan Diponegoro itu bisa merampas dari Belanda gitu? Ya, yang tadi saya sampaikan itu, jadi pasukan Belanda yang sudah lumpuh dan sudah dikalahkan, itu kan otomatis seperti senjata ataupun peralatan perang mereka diambil oleh pasukan Laskar Pangeran Diponegoro. Jadi pasukan Belanda yang tadi sudah dilumpuhkan, akhirnya kan senjata itu diambil oleh para Laskar. Berarti ini tuh senjata itu asli gitu, Pak? Asli. Jadi dengan kondisi seperti ini, mohon maaf memang kondisi kan sudah mulai rapuh karena itu dari Perang Diponegoro yang mulai 1825 sampai 1830 sampai sekarang berarti kan usianya senjata ini sudah lama. Nah, saya kan punya pertanyaan, Pak. Kan dulu kan kayak Belanda tuh kayak kesusahan gitu melawan Pangeran Diponegoro gitu kan. Nah, kira-kira tuh kenapa ya, Pak? Kok Pangeran Diponegoro tuh bisa memisahkan Belanda gitu? Kenapa kok Pangeran Diponegoro itu susah dilawan? Karena pertama dari pasukan Pangeran Diponegoro itu kan banyak jumlah. Pertama banyak, dan kedua itu mereka itu memiliki pasukan tombak, yang mana pasukan tombak itu adalah pasukan yang ditakuti oleh pihak Belanda, dan itu diakui sendiri oleh Jenderal de Kock. Karena kehebatan pasukan tombak Pangeran Diponegoro itu bisa menembus pohon yang dipakai untuk berlindung pasukan Belanda. Nah, salah satunya itu yang menghambat pasukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, yang mana sampai akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap karena dengan akal licik pasukan Belanda, khususnya Jenderal de Kock yang awalnya berundingan menjadi lanjut di sini sebelah sini ada macam-macam pedang yang mana dipakai oleh para Laskar Pangeran Diponegoro ataupun para pasukan Pangeran Diponegoro. Dan ini tuh juga aslinya tuh masih terjaga. Benar-benar masih asli, ya. Nah,
Di sini juga ada foto teko ataupun pocing yang dipakai pada perundingan di Magelang. Dan ini koleksi ini berada di Magelang di Museum Pengabdian Pangeran. Nah, selanjutnya di sini ada foto Komboran. Kalau tadi masnya sudah di luar sana melihat itu ada Komboran. Ini dulu difungsikan sebagai tempat makan dan minum kuda Pangeran Diponegoro. Dan ini yang terbuat dari batu yang dibahat menyerupai seperti kalau sekarang itu seperti ember. Jadi dulu tuh totalnya tuh cuma 3 apa emang dari dulu komborannya? Komborannya sebenarnya banyak, tapi emang yang ditemukan daratan yang masih utuh itu ada 3 yang tadi terpampang di sebelah sini. Lanjut, di sini itu ada foto meja dan kursi yang dipakai Pangeran Diponegoro pada saat perundingan. Dan ini berada di Museum Pengabdian Magelang. Pangeran Diponegoro berada di Magelang. Kenapa salah satunya kok ada ditutup kain putih? Itu konon diceritakan tempat duduk yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro, yang mana pada saat itu awalnya perundingan menjadi penangkapan. Nah, saking geramnya, saking kecewanya Pangeran Diponegoro, akhirnya pegangan kursi itu sampai membekas jari Pangeran Diponegoro. Oh, jadi kayak dikhianati gitu? Bukan masalah dikhianati, itu memang sudah menjadi trik liciknya pihak Belanda. Karena apa? Pihak Belanda itu sudah kehabisan akal untuk menangkap Pangeran Diponegoro, yang mana perang 5 tahun itu sendiri pihak Belanda sudah mengalami kerugian yang luar biasa. Bahkan diceritakan atau disampaikan tertulis itu lebih dari 15.000 pasukan elitnya pihak Belanda itu meninggal, dan kerugian uang itu lebih dari 20 juta gulden saat itu. Jadi benar-benar pihak Belanda itu mengalami kerugian yang luar biasa untuk melawan Pangeran Diponegoro, bahkan untuk menangkapnya sendiri selama 5 tahun itu tidak bisa. Akhirnya Jenderal de Kock itu menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara mengajak perundingan, yang mana perundingan itu terjadi pada hari kedua Lebaran Idul Fitri. Dan itu salah satu alasan Pangeran Diponegoro mau berkunjung ke sana, karena adat ketimuran orang timur, terutama orang timur itu kan kita berkunjung ke yang lebih tua, betul nggak? Nah, seperti itu. Jadi beliau itu berkunjung ke sana niatnya untuk silaturahmi, kita berkunjung ke yang lebih tua. Dan memang awalnya sudah ada ajakan perundingan, karena yang namanya perang itu tidak ada yang untung, pasti mengalami kerugian entah material ataupun bahkan korban jiwa. Nah, ini adalah peninggalan beliau yang berada di Magelang. Lanjut lagi, di sini foto pendopo sebelum direnovasi. Dan lanjut lagi juga ada tetengar yang mana ini disebut padasan. Ada yang tahu padasan? Nggak tahu. Nah, kalau kendi tahu kendi. Nah, kalau kendi itu kan corongnya berada di atas sini. Nah, buat minum. Sedangkan kalau ini lubangnya ada di bawah. Nah, ini difungsikan sebagai tempat bersih-bersih ataupun tempat wudhu. Biasanya kalau dulu itu ada di musola ataupun masjid di sebelah kanan kiri ataupun dekat sumur. Nah, ini ada di depan pendopo, itu masih ada juga sampai sekarang. Ini adalah peninggalan beliau juga, yang mana dulu difungsikan sebagai tempat bersih-bersih ataupun tempat wudhu. Kenapa kok rata-rata orang zaman dahulu di depan rumah itu ada padasan? Sebenarnya orang zaman dulu itu sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih. Karena apa? Setelah kita bepergian dari manapun saja, sebelum kita masuk rumah, hendaknya kita untuk bersih-bersih dahulu ataupun syukur bisa wudhu. Itulah yang diajarkan oleh orang zaman dulu. Lanjut lagi, ini adalah foto makam beliau yang ada di Makassar. Jadi Pangeran Diponegoro itu dulu tuh diasingkan gitu? Ya, jadi setelah ditangkap di Magelang, beliau diasingkan ke Batavia, lanjut sampai ke Makassar, dan beliau sampai wafat di sana kurang lebih umur, ada yang menyampaikan 69 dan menyampaikan umur 70.
tahu. Saya ingin bertanya, tujuan dari pemasungan itu sebenarnya apa ya? Memisahkan induk, bahasanya gini, kalau kekuatan besarnya itu seperti pangerannya ataupun yang memiliki pengaruh besar itu ditangkap, dipisahkan dari induknya, dari anak buahnya, otomatis itu kan melemahkan kekuatan yang ada di situ. Contohnya di sini, kalau teman-teman mungkin melihat ayam yang memiliki anak masih kecil-kecil itu, kalau induknya diambil otomatis yang kecil itu kan gampang diambil itu kan. Tetapi kalau masih ada induknya, kita mau mengambil yang kecil itu akan kesusahan. Itu sama halnya itu yang dilakukan oleh pihak Belanda, mengambil induknya dipisahkan dengan yang kecil-kecil agar yang kecil itu gampang dilawan. Nah itu adalah menjadi kekalahan Pangeran Diponegoro yang mana itu diasingkan, terus ya Belanda bisa menguasai. Oke, berikut ini adalah tembok yang dijebol oleh Pangeran Diponegoro untuk meloloskan pasukannya dari kepungan Belanda pada tanggal 20 Juli 1825. Tembok ini bagian masyarakat meyakini tembok ini disebabkan oleh tendangan Pangeran Diponegoro. Nah, bisa dilihat kondisinya. Berikut ini adalah tempat dan minum makanan untuk kuda Pangeran Diponegoro atau yang disebut dengan komboran kuda. Nah, makanan dan minuman kuda milik Pangeran Diponegoro biasanya terdiri dari dedak, rendeng, dan air yang dicampur. Dan di museum ini masih tersisa tiga komboran yang bisa dilihat oleh pengunjung saat berkunjung di Museum Monumen Sasa Wiratama Pangeran Diponegoro. Baik, ini Mas sekilas tentang sejarah Pangeran Diponegoro dan masalah-masalahnya serta barang-barang peninggalan Pangeran yang ada di Museum Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan harapan kami apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Selanjutnya nanti bila sekiranya masih ada hal-hal yang kurang jelas ataupun masih kurang lengkap datanya, silakan bisa hubungi ke kami admin Museum Pangeran. Tentu saja yang kami sampaikan banyak kata, banyak ancaman yang benar. Maaf, salah biasa banyak dari kami. Silakan, nggak sudah cukup. Mungkin kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi selamat jalan, selamat sampai kunjungan pada